Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan kesehatan bagi Anda dan juga keluarga. Inilah dia, Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, bicara soal penyakit, ini banyak kemudian penyakit yang datang tanpa kita duga-duga. Dan terkadang kemudian gejala-gejalanya hampir mirip dengan penyakit-penyakit biasa. Tapi ternyata ini adalah penyakit yang sangat berbahaya untuk kehidupan kita pemirsa. Salah satunya adalah penyakit radang selaput otak atau lebih dikenal dengan istilah meningitis. Dan ini juga semua kategori usia memiliki resiko yang sama. Nah, ini harus kita perhatikan terutama untuk anak kita yang usianya masih 0 sampai 2 tahun atau tadi ya di bawah usia 20 tahun. Ini bisa menyerang siapa saja, usia siapa saja. Dan radang selaput otak ini atau meningitis ini biasa terjadi akibat bakteri dan virus. Nah, bagaimana cara kita mencegahnya dan bagaimana cara kita melakukan deteksi dininya? Inilah yang akan menjadi perbincangan kita hari ini. Tapi sebelum saya masuk ke tema utama kita, saya mau berbagi terlebih dahulu fun fact seputar kebiasaan-kebiasaan kita nih pemirsa yang ternyata bisa merusak otak kita. Yuk kita mulai. Yang pertama pemirsa adalah kurang tidur. Nah, ternyata kurang tidur ini memiliki efek yang juga bisa berpengaruh terhadap otak kecil kita yang dinamakan di hipokampus. Bagian ini kemudian berfungsi nih pemirsa untuk mengingat informasi-informasi baru yang kita kumpulkan. Nah, untuk Anda yang memiliki kebiasaan begadang malam hari, apalagi sekarang lagi ada Piala Dunia ya, ini kemudian harus kita kurangi juga dan kita atur juga waktu tidurnya. Karena kemudian bisa berpengaruh terhadap otak kita jika kita lanjutkan kebiasaan seperti ini. Yang kedua adalah terlalu banyak tidur. Nah, yang suka hibernasi atau waktu tidurnya lebih dari 8 jam bisa sampai 16 jam. Nah, ini juga berbahaya pemirsa. Karena sama dengan kurang tidur tadi, ketika kita tidur terlalu banyak, otak juga kemudian terlalu rehat, terlalu banyak, metabolisme juga tidak bagus sehingga fungsinya juga akan berkurang. Jadi cukup 6 sampai 8 jam kebutuhan sehari-hari kita untuk beristirahat, terutama tidur yang baik dan juga nyenyak. Yuk kita masuk ke fun fact berikutnya adalah memakai earphone bervolume tinggi. Nah, seperti ini nih. Nah, ketika kita menggunakan earphone terlalu tinggi, volumenya juga ini bisa berbahaya terhadap jaringan otak kita. Karena sifat dari otak itu adalah kemudian menyerap apa yang ada di lingkungan gitu. Nah, ketika kita memberikan tekanan terlalu tinggi ya terhadap otak kita, terutama melalui volume-volume yang kita dengarkan baik di ruangan ataupun di earphone ini. Nah, ini juga bisa berpengaruh terhadap metabolisme dari otak kita. Usahakan 80% ya untuk volumenya bisa diatur seperti itu. Atau kalau bisa 60% itu lebih bagus sehingga tidak memberikan tekanan lebih tinggi. Dan bisa menggunakan headphone gitu ya, bukan earphone seperti ini. Nah, pemirsa, berikutnya adalah konsumsi gula berlebihan. Nah, siapa yang sudah mengalami penyakit gula atau kita sering mengkonsumsi gula berlebihan, pagi tehnya pakai gula, kopinya pakai gula. Terus kemudian juga siangnya juga minum es teh manis misalnya pakai gula. Nah, ternyata juga tidak bagus untuk otak kita pemirsa. Karena kemudian bisa membuat kita kesulitan dalam tadi mengkonsumsi atau menyerap informasi-informasi baru yang akan diterima oleh otak kita. Kadar gula di kita sehari-hari juga harus sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Ya 2 sendok gitu ya. Nah, ini juga tidak boleh terlalu lebih. Jadi kurangi, biasakan kemudian menggunakan gula-gula alami atau juga mengurangi gula-gula pasir yang suka mengkonsumsi gula pasir. Berikutnya yang kelima adalah melewatkan sarapan. Ternyata 80% dari anak-anak kita ini ketika mereka bersarapan itu, mereka memiliki metabolisme yang baik, pemikiran yang baik, penyerapan terhadap materi yang disampaikan juga baik. Karena di pagi hari otak kita perlu nutrisi dan jangan lupa bagian terbesar dari otak kita juga membutuhkan air. Nah, cairan ini kemudian juga yang kita perlukan di pagi hari. Minum air putih atau air mineral di pagi hari dan jangan lupa untuk tadi sarapan buah, sarapan yang mengandung nutrisi yang baik untuk otak kita. Nah, itu sangat diperlukan untuk perkembangan otak kita. Ini kebiasaan kita pagi hari sudah sibuk, kemudian lupa minum, lupa sarapan, padahal kita sudah memulai aktivitas, otak sudah beraktivitas. Dan ketika kita lanjutkan itu terus, lama-lama juga otak akan lelah dan berbahaya juga nih untuk kita di kemudian hari. Itu dia tadi 5 fun fact seputar bagaimana kita menjaga otak kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk nih yang kita lakukan setiap hari. Kita akan membahasnya nanti, usai jeda saya akan menghadirkan pakar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Sesuai janji saya tadi, di segmen kedua ini saya akan membahas 5 fun fact yang sudah saya bagikan tadi di awal tentang kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan yang ternyata bisa merusak jaringan otak kita. Nah, untuk membahasnya sudah hadir bersama saya melalui sambungan Zoom. Saya akan sapa ada Dr. Irca Ahyar selaku spesialis saraf dari Rumah Sakit Jakarta. Saya akan sapa, selamat pagi Dok. Apa kabar? Salam sehat Dok. Selamat pagi, Mas Imam. Selamat pagi. Mohon maaf, ini sebelumnya suara saya tidak. Iya nggak apa-apa Dok, semoga bisa Iya, cepat saya sembuh sama. dan juga bisa dilimpahkan kesehatan. Dok, kita akan bicara fun fact seputar kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan dan tanpa sadar ternyata kebiasaan tersebut itu bisa merusak jaringan otak kita. Nah, saya akan masuk ke fun fact yang pertama. Ternyata ketika kita kurang tidur itu ada proses yang kemudian bisa merusak jaringan otak. Nah, kenapa peristiwa itu bisa terjadi, Dok? Oke, baik. Jadi kalau misalnya kita balik lagi nih ke awal, apa sih yang terjadi pada saat kita kurang tidur? Pada saat kita kurang tidur ini kan otak akan terus bekerja dan badan akan terus bekerja untuk melakukan aktivitas yang pada saat kita tidak tidur. Nah, pada saat kita tidak tidur itu maka akan terjadi mekanisme metabolisme yang mengikuti badan pada Iya. saat itu. Nah, ini kita tidak membicarakan bahwa sekali begadang terus terjadi kerusakan otak ya. Ini Akumulasi. ini terjadi jika terjadi terus-terusan, jika terjadi dalam satu waktu dia ekstrim tidak tidurnya misalnya 3 hari, 36 jam, maka itu akan menyebabkan kelelahan tubuh. Kemudian kalau badan lelah, maka otak akan menerima oksigenasi yang kurang. Nah, ini akan menyebabkan terjadi hipotalamik di bagian otak, terjadi disregulasi ya. Kemudian ada disregulasi serotonin dan melatonin. Nah, melatonin inilah yang mengatur bukan jam tubuh, tapi mengenal apakah ini siang, apakah ini malam, Iya, gitu. iya. Jadi kalau misalnya sudah terjadi disregulasi dari melatonin di tubuh, maka badan itu kesulitan untuk mengenal atau tidak sensitif terhadap siang dan malam. Sedangkan badan kita ini secara normal mempunyai jam tubuh. Nah, jika ini terjadi berulang-ulang dan intensitasnya cukup intens, maka iya akan terjadi kerusakan otak gitu. Oke. Jadi Kerusakan otak pun yang terjadi bukan langsung severe, tidak, tapi bertahap, ada prosesnya. jadi akumulasi ya untuk yang memiliki kebiasaan gitu ya. Terkadang kan ada Benar, juga memang yang baru tidur sekitar jam 1, tapi paginya harus bangun jam 4. Ini kan durasi tidurnya akhirnya cuma sekitar 3 jam atau 4 Iya, jam. Tapi kemudian 3 jam. tidak ada penambalan gitu ya di siang harinya gitu ya. Nah, jadi sehingga proses Iya, otaknya lebih lama bekerja gitu. Tapi ternyata Dok ya, kebiasaan hibernasi atau kelebihan tidur juga memiliki dampak bisa yang sama juga. nih terhadap kerusakan otak. Nah, biasanya kan sekarang hari Sabtu Minggu itu adalah momen-momen untuk kemudian kita menambah jam tidur gitu ya. Sudah tidur lebih awal misalnya jam 9, tapi kemudian bangun jam 7 dilanjut lagi gitu ya, jam 9 sampai jam 1 siang misalnya gitu. Itu kan seperti kayak lebih 5 jam gitu. Nah, ini kebiasaan setiap minggu seperti ini kalau diulangi kerusakan otak yang terjadi apa, Dok? Ini untuk kaum-kaum mager ya, kaum-kaum mager udah deg-degan ini. Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang sleep disorder atau gangguan tidur, itu ternyata bukan cuman kurang tidur saja, tapi termasuklah hipersomnia. Hipersomnia itu kelebihan tidur. Bisa juga terjadi parasomnia. Parasomnia itu dia pada saat tidur maka terjadi mimpi atau sesuatu yang tidak nyaman pada saat tidur. Nah, hal-hal yang mengakibatkan gangguan tidur ini maka akan menurunkan kualitas tidur kita. Nah, kualitas tidur inilah yang sangat berperan terhadap
mekanisme yang tadi saya jelasin. Iya, iya, Tadi iya. pada hipotalimiknya terjadi alterasi, kemudian ada disregulasi dari serotonin dan melatonin, kemudian terjadi emosional juga berpengaruh. Hmm, Kalau misalnya kita kurang tidur atau kelebihan tidur, biasanya ada timbul uh, headache ya, atau ya, nyeri kepala gitu, ya. migrain gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang paling dasar, biasanya timbul di awal-awal Hmm, pada hmm, saat hmm. terjadi gangguan tidur. Oke. Biasa Kemudian kok. ada terjadi perubahan mood gitu, Iya. bisa karena terjadi emotional modulation gitu. Oke. Ya biasa kalau bed rest gitu ya dok, sakit tertentu ternyata harus istirahat 3 hari gitu di kasur, tidak beraktivitas Ya, gitu. Kayak bingung mau ngapain lagi, ya udah tidur gitu. Tapi ntar bangun-bangun tuh kepala sakit banget, kayak berat banget gitu ya. iya, Nah itu benar, akibat benar. itu tadi gitu ya. Itu adalah reaksi normal sebenarnya Hmm, dalam badan. Jadi maksudnya itu adalah badan itu membaca ini sebagai reaksi pertama. ya, Namun tidak berarti bahwa pada saat kita hibernasi atau mager ya. atau kurang begadang sekali gitu kemudian terjadi langsung ya kerusakan otak. Enggak seperti itu. Nah yang tidak kalah sering nih kebiasaan Gitu. kita yang ternyata ketika kita lanjutkan ini bisa merusak otak adalah menggunakan earphone atau earpiece yang volumenya tuh bisa 100 Earphone. atau misalnya lebih kencang gitu ya. Nah ini juga bisa merusak otak kita. Nah kenapa bisa seperti itu dok? Ya, jadi gini, eh, kita tuh ada namanya polusi suara, Mhm, bising suara mhm. namanya. Nah, jika ini adalah normal conversation, artinya Iya, pembicaraan yang normal nih antara kita atau sesama mhm. itu di 60 desibel biasanya. 60 desibel ya? Nah, ya jika terjadi bising suara atau polusi suara yang bisa menyebabkan kerusakan di otak, itu adalah di suara yang mempunyai lebih dari 110 Mmm, desibel. iya, Dan jika kita mendengarkan lebih dari 110 desibel selama kurang lebih 30 menit atau lebih, iya, iya. nah ini bisa menyebabkan kerusakan pada selaput myelin di kuping kita. Mhm, mhm. Dan nah, selaput myelin inilah yang fungsinya untuk menghantarkan suara untuk menginterpretasi ke otak. Jika terjadi bising suara dan terus-terusan, maka di telinga kita yang di perifer ini akan terjadi kerusakan. Bisa secara permanen, Mhm, bisa parsial, artinya setengah, bisa complete deaf atau mmm, tuli gitu. Tapi ini terjadi pada saat suara ini terus-terusan ya. iya, 110 desibel iya, itu seperti kita mendengarkan konser, iya, knalpot. tapi di depan bassnya gitu atau apa sih sound systemnya itu Iya, biasanya lebih dari 120 desibel. Atau apa namanya klakson. klakson mobil gitu. Atau ambulans, suara ambulans Iya, yang iya. terus-terusan itu bisa. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya untuk suara yang lebih dari 120 desibel itu tidak perlu 30 menit, dia hanya memakan waktu lebih dari 30 second sudah menyebabkan kerusakan Iya, iya. nervus perifer kita Oke. gitu. Jadi, eee harus makanya yang punya kendaraan nih, yang klaksonnya, terus kemudian juga knalpotnya gitu ya. Ini kan, di jalan terus kemudian juga macet gitu ya. Ini harus dikembalikan ke normal gitu ya, desibel yang sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Karena ingat ini bisa merusak otak Anda dan otak orang lain gitu yang ada di sekitar Anda gitu. Jadi tidak boleh merugikan gitu ya Dok ya. Oke, kita masuk ke fun fact yang Iya. keempat, ini adalah konsumsi gula berlebihan. Ternyata ada pengaruhnya ya terhadap kerusakan otak ya Dok ya? Oke, nah ini menarik nih. Jadi untuk tingginya kadar gula dalam Mhm, darah itu tidak hanya merusak otak, tapi merusak seluruh organ iya, badannya kita. iya, Jadi gini, prinsipnya adalah jika terjadi tingginya kadar gula dalam darah, mhm, maka materi oksigen di dalam darah itu akan turun. mhm,
jika turunnya oksigen di dalam darah, maka penghantaran oksigen ke semua organ termasuk otak akan bermasalah. Gitu. Nah, otak itu udah pasti adalah organ pertama, organ utama karena manusia memerlukan oksigen dan memerlukan nutrisi kan ya untuk beraktivitas, untuk fokus, untuk menganalisa dan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi jika terjadi kekurangan oksigen di dalam darah, maka otak mempunyai signifikan akibat yang timbul gitu. Tetapi ternyata bukan cuma otak, di semua organ tubuh dia bisa menyebabkan dampak yang buruk gitu. Oke, jadi harus diimbangi ya kadar gulanya ya sesuai dengan standar Jadi kebutuhan penting harian. banget, benar penting banget untuk kita menjaga kadar gula darah yang bagus, yang normal ya. Disesuaikan gitu ya dengan tinggi badan, berat badan masing-masing karena setiap orang kemudian Betul. punya takaran yang berbeda. Oke. Nah, yang terakhir nih Dok, yang kelima. Ternyata saat kita melewatkan sarapan juga memiliki dampak yang tidak kalah buruk terhadap otak kita gitu ya. Apalagi di tengah kesibukan seperti saat ini kan kadang suka lupa gitu ya Dok ya. Tidak sarapan, langsung jalan ke kantor gitu, bahkan tidak minum air mineral gitu di pagi hari gitu. Langsung aja gitu nanti sekitar jam 10 atau mendekati makan siang gitu. Baru kemudian kita sarapan dan mengisi nutrisi. Nah, apa sih kalau jangka panjang dampaknya ketika kita melakukan kebiasaan itu, Dok? Oke. Nah, jadi gini, pada saat kita memulai aktivitas hari, jadi pada saat kita bangun, itu kan berarti badannya kita memerlukan sumber nutrisi satu. Dan kemudian tentu saja nutrisi ini harus dibantu dengan cairan di dalam tubuh kita supaya fungsinya adalah untuk badan kita kan untuk beraktivitas memerlukan energi. Energi dari mana? Dari nutrisi. Jadi pada saat kita memulai hari tanpa ada sumber energi yang cukup untuk kita melakukan aktivitas, maka badan itu akan mengambil sumber energi yang lain. Nah, sumber energi yang lain di dalam badan ini akan dipecah untuk badan melakukan aktivitas. Nah, iya kalau misalnya energi di dalam badannya cukup banyak sumber energi cadangannya ya. Gitu. Kalau misalnya dia nggak ada, maka inilah yang menyebabkan badan tidak mempunyai sumber energi yang baik. Nah, kalau sumber energi yang tidak baik, maka hantaran nutrisi ke otak, hantaran nutrisi ke organ itu akan kurang sekali. Maka akibatnya kita itu biasanya ya kalau misalnya kita skip, coba diperhatiin deh. Kalau kita skip makanan pada saat kita memulai hari, misalnya kayak tadi kita bangun jam 7, kemudian kita skip, kita sudah memulai hari kerja jam 8, kemudian kita memasukkan energinya jam 12 pada saat brunch. Di jam 8 sampai jam 12 ini itu tidak ada energinya. Tidak ada sumber energi yang bisa dipecah. Makanya jadinya jadi kurang fokus gitu ya, kurang konsentrasi, terus bisa menyebabkan perubahan emosional gitu. Jadi memang benar breakfast atau makan pagi atau apapun yang dimasukkan pada saat kita memulai hari itu sangat penting untuk kebutuhan nutrisi dan energi badan kita. Terutama untuk anak-anak gitu ya, karena itu adalah masa tumbuh kembang otak mereka gitu. Nah, harus dikasih asupan nutrisi sebelum mereka melakukan aktivitas pagi. Oke. Dokter Irca, itu tadi 5 fun fact sudah kita kupas satu persatu. Nah, nanti di segmen selanjutnya kita akan masuk tema utama kita seputar radang selaput otak atau meningitis. Nah, ini Indonesia kebetulan ya salah satu juga negara yang terbesar kasusnya gitu ya, se-Asia Tenggara. Bagaimana cara kita menanganinya dan bagaimana cara kita mencegahnya, kita akan bahas nanti usai jeda. Jangan beranjak dari layar kaca Anda pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen kali ini kita akan membahas tentang tema utama kita, yaitu tentang waspada radang selaput otak atau lebih dikenal dengan istilah meningitis. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung interaktif bersama saya, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @daefamily. Masih terhubung bersama saya melalui sambungan Zoom. Ada Dr. Irca Ahyar selaku spesialis saraf dari Rumah Sakit Jakarta. Dr. Irca, kita mau bicara seputar meningitis atau radang selaput otak. Nah, ini kan salah satu yang cukup besar ya kasusnya di Indonesia karena kita menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara gitu ya, Dok. Nah, sebetulnya kalau ngomongin soal meningitis, ini penyakit apa sih, Dok? Apakah disebabkan oleh bakteri virus saja atau ada hal lain yang menyebabkan hal tersebut terjadi, Dok? Oke, baik. Ini agak panjang ya jadinya. Oke, em, sekarang ini meningitis ini kalau dulu meningitis ini tidak begitu menjadi perhatian ya. Nah, tapi sekarang awareness terhadap meningitis ini lumayan bagus menurut saya. Jadi kita balik lagi nih ke definisi meningitis. Meningitis itu apa sih? Meningitis itu adalah peradangan yang terjadi pada leptomeninges. Nah, apa sih leptomeninges? Leptomeninges itu adalah lapisan pembungkus otak. Dia terdiri dari diameter dan arachnoid gitu. Jadi yang terjadinya pada kalau meningitis, jadi kalau infeksi otak itu ada meningitis, ada ensefalitis, Mas Imam. Jadi kalau kita ngomongin meningitis, maka dia terjadinya pada meninges itu adalah selaput otak. Maka dia terjadinya pada selaput otaknya saja. Kalau ensefalitis itu radang pada otak gitu. Jadi ada dua perbedaan. Nah, kalau kita ngomongin sekarang ini meningitis nih adalah radang yang terjadi pada selaput yang melapisin otak. Oke, jadi dari letaknya Gitu. itu yang membedakan kemudian gitu ya lokasi Letaknya, dari radangnya itu tadi. Tapi faktornya adalah karena bakteri dan virus. Penyebabnya, oke. Jadi penyebabnya itu bisa bakteri, bisa virus, bisa parasit, bisa jamur. Jadi ini penyebabnya banyak sekali, Mas. Kalau misalnya dilihat bakteri pun jenis-jenisnya banyak yang banyak yang menjadi penyebab dari meningitis ini sendiri gitu. Virus juga nggak cuma satu virus, banyak juga virus yang bisa menyebabkan si meningitis ini gitu. Tetapi Mas Imam jangan takut ya. Misalnya nih, aduh saya ini kok banyak banget nih bakteri, virus, parasit, jamur yang dimana di semua kita sekeliling kita ada banyak banget ya. Iya. Ada, dan itu adalah normal yang ada di sekeliling lingkungan kita. Tapi kuncinya adalah satu, imun tubuhnya kita gitu. Jadi si bakteri, virus, parasit atau jamur ini tidak mudah untuk menembus otak. Karena otak tuh unik sekali, Mas. Jadi Tuhan itu, Allah itu sangat membentuk lapisan otak ini sangat kuat sekali. Jadi kita mempunyai blood barrier, BBB namanya, blood barrier. Jadi dia tidak bisa menembus parasit, virus itu tidak bisa menembus dengan mudah. Jadi tidak seperti pada saat saya nih lagi batuk ya, kan virus langsung memasukin badan saya, kemudian langsung timbul gejala. Nah, tapi kalau di otak tidak langsung serta-merta dia langsung menimbulkan radang gitu. Dia akan melalui proses yang cukup panjang. Makanya kenapa kemudian anak-anak usia dini gitu ya sudah harus melakukan vaksinasi gitu ya, terutama untuk yang meningitis tadi gitu ya. Itu salah satu upaya untuk kita meningkatkan imun tubuh untuk mencegah bakteri, virus, parasit dan jamur tadi ya, Dok ya? Iya. Jadi kalau kalau meningitis itu biasanya orang bingung ya, pada usia berapa sih bisa terkena meningitis gitu. Ternyata pada usia dini pun sudah sampai berpotensi. usia lanjut pun
mempunyai potensi yang sama Mhm. gitu pada periode eh, pada saat 0 sampai 3 bulan itu sudah Ya. mempunyai potensi yang sama Mhm. gitu. Jadi chance atau kemungkinan kita terkena eh, meningitis ini sangat besar. Maksudnya tidak memandang Iya, usia ya usia. gitu. Oke, makanya Jadi usia-usia dini tadi sudah divaksin gitu. Tapi eh, apakah cukup kemudian dengan proses vaksin tadi dong? Karena kan banyak juga upaya pencegahan lain yang bisa kita lakukan gitu. ya perlu sekali vaksin. Jadi kalau misalnya em, dulu kan sebelumnya tidak ada sebelum adanya vaksin Mhm, hemophilus influenza tipe B ya pada anak, mhm, mhm. itu banyak sekali terjadinya vaksin ini terjadinya meningitis Iya. yang disebabkan oleh uh, disebabkan oleh virus influenza tipe B dulu Hmm. ya. Jadi angka kejadiannya meningkat sekali. Kemudian timbullah ada vaksin untuk meningitis ini Iya. dan angka kejadiannya sangat menekan terjadinya meningitis ini. Dan penting sekali kita untuk vaksin yang lengkap karena Hmm. pada bayi pada usia-usia bayi yang baru lahir itu bayi itu tidak mempunyai ketahanan tubuh seperti dewasa atau seperti anak karena seperti intinya adalah atau logikanya adalah pada saat kita lahir itu badan itu tidak mempunyai mekanisme pertahanan Mhm. yang tidak ada rekamannya Iya. gitu. Jadi dia harus terpapar virus kemudian badan akan membentuk antibodi. Iya. Seperti itu ini Oke. komponennya. Nah, dan kemudian jadi kalau misalnya kalau misalnya pada bayi kita paparkan semua virus supaya mendapatkan Mhm, mendapatkan antibodi kan repot ya. mhm, Jadi bayinya harus sakit terus untuk melaksakan adanya antibodi itu mhm, atau mhm. untuk membentuk antibodi itu. Jadi penting banget untuk Iya. kita vaksin supaya kita diberikan antibodi gitu. Untuk pembentukan tadi, oke. Nah, ternyata usia itu tidak menjadi pembatas gitu ya untuk seseorang terkena radang selaput otak, tapi juga ada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki risiko tinggi gitu. Kita akan bahas nanti ya dok ya usai jeda. Kemudian kelompok seperti apa aja yang memiliki risiko lebih tinggi dari terkenanya radang selaput otak ini atau kita sering dengar dengan istilah meningitis. Kayak saya akan jeda dulu pemirsa, jangan beranjak dari layar kaca Anda, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita hari ini. Pemirsa membahas seputar radang selaput otak. Untuk Anda yang ingin bergabung nih bersama kami dan bertanya langsung kepada narasumber kami, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui DM Instagram kami di @daifamily. Masih bergabung bersama saya ada Dr. Irca Ahyar selaku spesialis saraf dari Rumah Sakit Jakarta. Dok, tadi di segmen sebelumnya kita sudah banyak membahas soal definisi dan juga siapa saja kemudian yang memiliki faktor resiko. Nah, baru dibahas pada umur gitu ya. Ternyata umur itu tidak terbatasi gitu ya. 0 sampai 3 bulan juga memiliki risiko yang sama. Terus kemudian juga di usia lansia juga memiliki risiko yang sama. Tapi untuk faktor resiko yang paling tinggi itu di kelompok orang seperti apa sih dengan latar belakang penyakit seperti apa juga kemudian yang memiliki faktor risiko tinggi nih terhadap permasalahan meningitis atau radang selaput otak. Oke, baik. Jadi memang menurut insiden angka kejadian, memang pada usia kurang dari 2 bulan itu mempunyai angka kejadian yang cukup besar ya. Ya. Jadi memang paling banyak 80,69% kalau nggak salah ya. Kalau dari penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat untuk meningitis bakteri. Kemudian merata di seluruh usia. Mhm. Nah, untuk latar belakang ekonomi, oke. Untuk latar belakang insidensi kenapa terjadi meningitis ini, biasanya ini kan kita bicara tentang infeksi. Ya.
infeksi infeksi yang menyebabkan radang pada selaput otak. Biasanya kalau infeksi maka dia sangat bergantung pada kekebalan tubuh atau imunitas dari badan ini sendiri. Nah, balik lagi nih, kekebalan atau imunitas tubuh orang-orang ini atau pada anak-anak pada khususnya, itu biasanya sangat tergantung pada satu higienitas, kemudian asupan, kemudian bagaimana lingkungan dia bisa meminimalisirkan terjadinya infeksi ini. Karena tadi kan penyebab meningitis ini kan tadi ada virus, bakteri, jamur, parasit gitu ya. Nah, ini kan ada di semuanya dan di semua untuk terjadinya virus ini masuk atau bakteri ini masuk, itu akan ada proses nih. Biasanya pada higienitas yang tidak begitu baik, gitu. Misalnya karena kan ini bakteri ini atau virus ini tidak pada kita ya, tapi ada pada lingkungan, kemudian ada yang membawa atau kita hygiene-nya tidak bagus, maka karena penularannya bisa melalui udara, bisa melalui saliva, bisa melalui makanan, dan yang paling banyak adalah melalui makanan, gitu. Nah, balik lagi nih, karena hygiene, kita bergantung pada higienitas, maka biasanya latar ekonomi yang kurang itu menyebabkan banyaknya angka kejadian ini. Tetapi tidak berarti bahwa mereka-mereka yang hygiene-nya bagus, ininya bagus, itu tidak bisa terkena meningitis ya. Nggak begitu, karena prosesnya tadi panjang dan banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi ini. Ya lingkungan itu terutama gitu ya, bagaimana higienitas juga harus terus dijaga. Sekarang kan sudah selama pandemi ini kita sudah latihan gitu ya, bagaimana mencuci tangan rutin kayak gitu. Itu kan bagian yang dan harus itu kemudian penting kita sekali pertahankan gitu dalam upaya untuk mencegah si virus COVID-nya tadi, ataupun tadi hal-hal lain seperti bakteri, parasit dan lain sebagainya juga yang bisa menyebabkan permasalahan lain gitu di luar COVID. Nah, kalau bicara tadi sudah bicara soal siapa saja kemudian yang beresiko. Nah, kalau bicara mortalitas, angkanya juga ternyata kalau tidak ditangani dengan baik masih cukup tinggi ya dok ya, sekitar 50-80% gitu ya. Kalau sekarang dengan teknologi yang sudah sangat maju, apakah masih seperti dan setinggi itu dok? Sama. Jadi bahkan nih untuk meningitis bakteri ya, angka kejadiannya itu 70,3% bisa menyebabkan kematian kalau untuk meningitis bakteri. Karena dia cukup tinggi. Tapi kalau untuk meningitis virus itu dia angka kejadian atau mortalitinya lebih rendah daripada jenis meningitis yang lain. Gitu. Jadi tergantung dari penyebabnya sih, dan seberapa cepat ini penyakit tertangani gitu. Baik. Kita akan buka interaktif dengan pemirsa. Sudah ada yang menanyakan langsung melalui DM Instagram kami di @daifamily. Saya akan bantu bacakan ya dok ya. Dari @fikri dok. Saya akan bantu bacakan. Dok, ini adik saya dirawat di rumah sakit karena sudah didiagnosa mengidap meningitis. Apakah pasien meningitis ini dapat dan juga boleh dibesuk oleh keluarga dok? Nah, ini kan tadi ya penyebabnya juga beragam, bakteri dan juga virus dan lain sebagainya. Nah, ini kalau misalnya yang seperti ini meningitis, dia masih boleh dijenguk dok oleh keluarga gitu atau mendapat pendampingan gitu? Jadi gini, tadi kan yang saya penyebab meningitis kan ada virus ya, ada bakteri ya, ada tuberkulosis, ada jamur, ada parasit gitu. Jadi yang menularkan itu sebenarnya bukan meningitisnya, tapi penyebabnya. Gitu. Apakah penyebabnya ini ternyata seperti ini, COVID ya? COVID itu bisa menyebabkan meningitis loh. Gitu. Virus dari COVID ini, SARS-CoV-2 itu bisa menyebabkan meningitis. Maka yang menularkan adalah si virusnya ini. Ya, jadi jika dia terkena,
virusnya ini di badannya dia belum tentu langsung timbul meningitis, nggak seperti itu. Apakah dia imunitasnya cukup bagus gitu. Nah, kemudian ada juga yang tuberkulosa atau TBC, di mana kasus TBC kan sangat tinggi sekali kalau di Indonesia ya. Nah, yang menularkan adalah si TBC-nya, jadi bukan si meningitisnya. Apakah nanti terjadi proses yang menyebabkan meningitis? Bisa, tapi tergantung dari imun pasien itu sendiri, imun yang terkena gitu, atau imun keluarganya. Jadi misalnya nih, kalau menurut saya, apakah meningitis boleh nggak dibesuk sama keluarga? Ya sebaiknya jangan dulu, maksudnya karena ini kita harus tahu penyebabnya apa. Apakah virus? Karena kalau virus kan penularannya gampang ya. Virus melalui droplet, melalui darah, kemudian batuk, sama juga sama TBC gitu. Kalau bakteri, ada bakteri yang bisa menularkan dari saliva misalnya gitu, bisa gitu. Jadi balik lagi ya, kita gitu melihat ya. apa sih penyebabnya. Dan lebih baik tidak gitu, disarankan untuk tidak kemudian gitu ya. Benar, ya. Karena untuk menghindari hal yang tadi kita tidak pernah tahu kemudian kondisi tubuh kita apakah sedang fit atau tidak gitu dengan antibodi yang bagus atau tidak gitu ya. Jadi sebisa mungkin bersabar, karena kemudian juga kan kalau sekarang rumah sakit sudah cukup canggih ya, bisa mengabari lewat handphone, kondisinya seperti apa kita sudah gitu. ada, Jadi menunggu di rumah dan mendoakan gitu ya. Oke, baik. Nah, Dok, bicara soal proses penyembuhan gitu. Nah, seperti apa sih untuk proses penyembuhannya ini? Apakah tadi harus menjalani hanya cukup dengan misalnya minum obat dan lain sebagainya, atau tadi harus adanya tindakan operasi gitu? Oke. Untuk terapi ya kita bilangnya ya. Untuk terapi meningitis ini sendiri, penegakan diagnosa meningitis itu kita harus melalui beberapa serangkaian pemeriksaan. Kita mulai dari periksa darah, kemudian dilakukan pemeriksaan imaging CT scan kepala untuk melihat peradangan di selaput otak di daerah mana yang paling banyak push-nya. Kemudian kita melakukan juga yang paling penting adalah dilakukan tindakan lumbal fungsi atau pengambilan cairan otak melalui lumbalnya kita atau melalui tulang belakang ya. Untuk dicek apakah ini untuk mengecek jenis apakah meningitisnya, apakah jenis bakteri ataukah jenis virus, itu menentukan dari situ. Kemudian jika sudah penegakan diagnosa sudah dilakukan, maka kita melakukan serangkaian pengobatan tergantung dari apa penyebabnya. Kalau virus maka kita memberikan antivirus. Kalau bakteri kita memberikan antibiotik. Kalau tuberkulosis maka kita memberikan obat-obatan yang untuk tuberkulosis. Berapa lama? Nah, yang paling cepat ya, atau yang paling sebentar itu adalah meningitis yang disebabkan oleh virus dan bakteri ya gitu. Kemudian yang paling lama adalah tuberkulosis, karena kalau tuberkulosis kita langsung mengobatin penyebabnya ya. Penyebabnya yaitu tuberkulosis itu sendiri. Kalau tuberkulosis kan tidak bisa sebentar, dia bisa berbulan-bulan. Sampai pemeriksaan dahak ke atas putumnya tidak menunjukkan adanya kuman Mycobacterium tuberculosis lagi. Jadi panjang gitu. Jadi berbeda gitu ya treatment yang diberikan gitu, tergantung faktor penyebabnya gitu. Tergantung penyebabnya apa. Oke. Mereka yang sudah menjalani proses pengobatan tadi itu dinyatakan sembuh 100% atau tidak? Nah, gini, kan tadi kalau misalnya dilihat ya ada gambar tadi ya, anatomi ya. Kalau meningitis ini kan karena radang selaput otak, di mana
selaput ini dia membungkus otak. Mhm, mhm. Jika terjadi radang yang cukup parah atau inflamasi yang terjadi tidak Mhm, tertangani mhm. dengan baik, maka dia akan memasukin ke atau menyebabkan kerusakan pada otak yang dilindungin sama dia. Ya. Nah, kerusakan pada otak ini yang menyebabkan adanya terjadi sequelae atau gejala Oh, sisa. iya 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 iya. Tadi tergantung nih, di manakah dia terjadi penetrasi si virus bakteri ini, dia penetrasi nggak ke dalam otak gitu. Biasanya yang paling banyak terjadi adalah pada basal krani. Mhm, Nah, kalau pada basal krani ini biasanya sequelae yang terjadi adalah memori, mmm, kemampuan kognitifnya yang kurang, gitu. Atau juga pada misalnya pada area-area yang mengatur motorik, ya. itu bisa terjadi hemiparesis gitu. Nah, gini, meningitis juga mempunyai komplikasi. Mhm, mhm. Nah, karena kan dia radang ya pada Iya selaput otak. Kalau proses inflamasi kan dia tidak memandang, tidak tidak mau tahu ya apa iya yang dia serang ya, iya. pokoknya yang penting dia inflamasi gitu ya. Nah, termasuklah terjadi inflamasi pada pembuluh darah Mmm, atau yang kita sebutnya iya vaskulitis iya gitu. Nah, pada saat terjadi radang pada pembuluh darah ini yang bisa menyebabkan terjadinya stroke. iya. Loh, jadi panjang ya Mhm, komplikasinya. Meningitis bisa terjadi stroke loh ternyata mhm, gitu. Nah, mhm. biasanya kalau stroke itu terjadi pembuluh darah Mmm, di otak yang dalam iya gitu. Jadi bukan pada selaput lagi, jadi iya. pada otaknya Yang bagian sendiri. dalam. Nah, kalau Mmm, pada terjadi stroke biasanya paling banyak terjadi hemiparesis atau kelumpuhan pada sebelah oke anggota gerak oke, gitu. baik. Jadi kalau kita lihat Jadi serem harus ya jadinya ya harus kalau iya. meningitis ya. Ya tapi ya kemudian banyak cara untuk kita mencegahnya, Dok. Nah, kita akan bahas di segmen 3 terakhir Benar bagaimana cara sekali. kita mencegahnya karena ini menjadi kunci agar kita kemudian tidak sampai terkena masalah radang selaput otak atau meningitis. Kita akan bahas nanti pemirsa, usai jeda tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen terakhir kita masih akan membahas seputar radang selaput otak atau meningitis bersama dengan narasumber saya. Ada Dr. Irca Ahyar selaku spesialis syaraf dari Rumah Sakit Jakarta. Dok, di segmen terakhir kita bahas bagaimana cara mencegahnya agar kemudian kita tidak sampai terkena permasalahan seperti meningitis ini. Karena sekali lagi gitu ya, kalau lihat dari bagaimana ciri-cirinya, ini kan kurang lebih ya sama aja demam dan lain sebagainya gitu ya, sama kayak seperti orang kena bakteri virus gitu. Nah, tapi ternyata itu juga sangat berbahaya gitu. Nah, bagaimana cara kita kemudian mencegahnya? Oke. Tadi kan kita ini yang mendengar pasti udah ketakutan nih, udah mendengar penyebabnya, virusnya, kenapa, kemudian mendengar beberapa komplikasinya gitu. Tapi balik lagi, semua penyakit, semua infeksi yang disebabkan oleh virus, yang disebabkan oleh bakteri, kemudian kuman, parasit, jamur, dan lain-lain itu bergantung pada imunitas tubuh. Ya, Jadi yang perlu dijaga adalah balik lagi ke kita, badannya kita, imunnya kita bagus apa enggak, kita vitaminnya kita bagus apa enggak, nutrisinya kita bagus atau enggak, kemudian tidurnya kita bagus apa enggak. Ini dulu yang kita mhm, benahi. Kemudian baru kita mencegah. Mencegah itu artinya kita menghindarin angka iya, kejadian atau chance-nya lah ya, iya, chance untuk terjadi infeksi virus ini atau infeksi bakteri ini. Dari mana? Dari satu, kebersihan. Kebersihan, cuci tangan, kemudian eh, virus, bakteri segala macam ini kan bisa dibawa sama siapa saja loh. Bisa oleh hewan, bisa sama lalat, bisa sama apapun yang membuat ini adanya perpindahan antara virus ke badannya kita. mmm, Harus masuknya dulu.
Jadi untuk yang sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh juga kita harus awasin. Jadi sebisa mungkin dijaga makanan yang kita makan. Apakah makanan yang kita makan itu bersih, Hmm. sehat, tidak raw atau tidak mentah. Kemudian Oke. hindari yang mentah-mentah ya, karena biasanya yang mentah itu banyak sekali parasit yang Ya. masih ada di Ya. dalam Oh. medianya, ikan kayak daging kayak atau ayam, apalagi ayam ya tidak boleh sama sekali Iya. gitu. Kemudian juga kesehatan tubuh dan kesehatan emosi. Jadi healing boleh mungkin. Oke. Jadi Iya, asupan juga menjadi faktor yang harus kita perhatikan gitu ya. penting. Sebisa mungkin Iya, kemudian tidak mengkonsumsi makanan yang raw. Wah, terima kasih nih dokter nih. Banyak sekali informasi kita terima seputar bagaimana faktor pencegahannya. Karena kemudian dengan kita melakukan pencegahan tadi, kita bisa terhindar dari meningitis. Sekalipun kita kasusnya tertinggi gitu ya di Asia Tenggara. Tapi kemudian jangan kecil hati karena bagaimana gaya hidup kita yang baik, itulah yang menentukan gitu ya. Apakah kita bisa terhindar atau tidak. Baik, dokter terima kasih waktunya pagi hari ini sangat menginspirasi sekali informasi sama-sama Mas kesehatannya. Imam. Semoga lekas sehat ya dok ya. Kita doakan juga semoga dokter lekas sehat. Sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktu loh Amin, amin. di sesi-sesi Baik. yang lagi serak dan juga sakit seperti ini. Terima kasih dok. Assalamualaikum. Selamat beraktivitas kembali dok. Baik. Waalaikumsalam Mas Baik. Imam. Ya, pemirsa untuk Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di 0889 8100 5000 atau bisa juga melalui Instagram kami di @daifamily. Saya Muhammad Syahri pamit mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.